Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Dan ngomongin soal altcoins, kita ada satu news baru mengenai XRP ya. Jadi Franklin Templeton ini adalah suatu asset manager kayak mungkin semacam kayak BlackRock lah itu ya. Nah, dia baru saja ya mengajukan ETF spot untuk XRP. Dia sudah memfile S1 formnya ke SEC ya. Nah, karena news ini maka XRP kemarin ngepump sebesar 5,72% ya. Nah, gini ya, untuk ETF sendiri tentunya ini adalah in general hal yang bagus ya untuk the longer term. Nah, tetapi seperti kita bisa lihat ya, ini sudah baru terjadi pump, jadi jangan asal sekarang gara-gara ngeliat news langsung beli ya. Tetap belinya itu saat sudah ada di support. Itu aja reminder dari gua ya. Overall ya gila juga sih ya, XRP ini dari awalnya musuh bebuyutan SEC sekarang malah mau dijadikan ETF spot ya. Ya lagi-lagi ya, itu yang bisa terjadi saat pergantian presiden mungkin ya. Oke, next kita akan reminder dulu economic calendar hari ini kita akan keluar banyak data penting ya. Core CPI dan CPI ini akan keluar di jam setengah 8 malam ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Lalu disusul lagi di setengah 9 ada crude oil inventories. Oke, next kita lihat dulu kondisi BTC yang masih ke reject oleh EMA 200 ya untuk yang ketiga kalinya dalam 3 hari berturut-turut nih sebenarnya ya. Ya tinggal kita lihat aja apakah momentumnya cukup untuk tembus atau tidak ya. Nah, next mungkin sedikit reminder juga buat lo yang punya posisi short ya. Ya target TP-nya kalau nggak di MA50 di angka 70 bukan MA50. Tapi di sini, di close weekly di tanggal 3 Maret kemarin ya di angka 80.700 atau kalau lebih agresif ya di angka 78.500-an ya. Oke, next kita akan lihat aja langsung ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance kondisinya hari ini mulai koreksi ya. Tapi ingat ya, tapi kalau gue rasa sih ini orang-orang udah mulai sedikit hafal ya. Jadi kalau sampai terjadi koreksi di Bitcoin Dominance, orang udah nggak terlalu teriak-teriak udah nggak teriak-teriak lagi altcoin season. Sebelumnya kan selalu begitu ya. Setiap terjadi koreksi akan ada dukun yang teriak-teriak, kali ini altcoin season. Waktu naik diam ya. Waktu turun di sini, wah banyak sekali ya dukun berbacot ria akan altcoin season. Sudah pasti tidak mungkin enggak. Ternyata naik lagi dan malah membuat higher high lagi dan higher high lagi. Wah, Bang Toshi tahu hebat ya, dukun. Bukan ya, enak aja lu jangan bilang gua dukun ya. Ini semua terjadi kenapa? Kenapa naik lagi? Karena balance sheet-nya masih terus turun. The Feds-nya masih hawkish, masih QT terus. Itu artinya lack in liquidity. Selama itu masih ya lack in liquidity, jangan berharap dapat altcoin season seperti 2021. Begitu. Ya, minimal kita butuh QT berhenti dulu. Ya, QT berhenti dan lebih bagus lagi kalau interest rate lanjut turun. Nah, kalau itu terjadi, kita boleh deh ya mempersiapkan hati kita untuk altcoins ya atau lebih tepatnya untuk altcoin season begitu ya. Oke. Next kita langsung aja masuk ke komen. Yang pertama dari Blinks ya. Setelah ngikutin TCI dari tahun lalu akhirnya paham 2 indikator sakti TCI. 1. Jual BTC sebagian ketika harga di atas BSB. Kayaknya ketukar deh, Bollinger Band soalnya ya. Kalau BSB enggak, justru kalau dia ada di atas BSB dan mantul, itu malah historically speaking akan lanjut ke atas. Kayaknya mungkin kebalik ya, Bollinger begitu. Kadang-kadang gue juga kalau lagi milih indikator suka ketukar antara BSB sama Bollinger, sama-sama B namanya ya. Next yang kedua, MA50 weekly sebagai support. Kalau sudah 2 kali weekly di bawah kalau sudah 2 kali weekly close di bawah dari MA50, stop akumulasi ya dan tutup juga posisi begitu. At least kalau lo position trader seperti gua ya, kalau lu long term investor untuk Bitcoin nggak apa-apa terus akumulasi ya. Yang ketiga, scenario cycle top adalah kuartal 4 post halving year, berarti kalau di tahun ini ya, berarti di 2025 Q4. Ujangan harian Toshi DCWT itu sangat support kita supaya lebih tanpa perasaan di market dan tidak panik. Makasih Bro Toshi, you're welcome ya. Next dari Teguh ya di menit di menit 11 sampai 46 detik. Ya, kayaknya emang bener banget nih
Om ya. Hancur dulu baru belajar. Pertengahan Februari aku masuk dengan modal 20 juta, adanya segitu. Aku masukin di ETH 18 juta dan BTC 2 juta. Dan enggak taunya tanggal di akhir bulan Maret ambrol ya. Karena panik minus 3,5 juta, buat saya duit segitu gede, aku tarik semua dari market, boncos dalam tanda kurung ya. Dan dari situ aku mulai bertanya di mana kesalahan saya. Ah, ini bagus nih. Ini bagus banget. Jarang sekali orang yang mau introspeksi diri ya. Lu sudah bisa introspeksi diri nih, lu minus ya. Lu introspeksi diri tuh udah luar biasa. Itu udah bekal yang bagus ya. Karena kebanyakan orang nggak waktu loss bilang dasar market bangke kayak gitu ya. Ini bagus ya. Dan akhirnya ketemu channel ini. Setelah 1 mingguan ngikutin channel ini dan mulai paham tentang aturan 3 Golden Rules yang Om Toshi selalu ingetin berulang-ulang, tanggal 10 Maret baru mulai masuk market lagi. Dengan setengah modal dan setengahnya aku pegang. Dan ternyata masih ada kesalahan karena masuknya tidak DCA mungkin ya. Sekarang minus lagi. Oh, all in berarti ya. Tapi nggak apa-apa karena yang masuk uang dingin dan semuanya masuk di BTC. Yang penting pikiran sudah terkendali dan tidak stres. Semoga ke depan BTC bisa naik lagi. Terima kasih Om Toshi, salam tabur tuai. Mantap ya. Jadi gue udah ngomong berkali-kali ya. Sangat penting ya, bahkan lebih penting kita punya mindset tepat dibandingin TA dan fundamental. Gue udah sering cerita ada temen gue yang gue rasa lebih pintar daripada gue, bahkan signifikan lebih pintar daripada gue mengenai TA fundamental. Lu tanya apapun ke dia ya, indikator yang kayak sangat obscure pun dia tahu cara pakainya ya. Tapi mindsetnya salah, mindsetnya pejudi begitu. Jadi nyari jackpot after jackpot. Ya udah, hidupnya kayak roller coaster. Lagi jackpot luar biasa, foya-foya ya. Waktu turun, melarat begitu. Itu terus udah berulang-ulang gua ngeliat tuh ya. Pinter ya, tapi lagi-lagi pinter tuh kadang-kadang apa ya? Kalau cuma pinternya di TA dan fundamental yang teknisnya aja, tapi mindsetnya salah, miskin lagi begitu ya. Jadi bagus nih, modal utama udah tahu ada kesalahan, mencoba introspeksi. Mantap. Next dari Muhammad Ghazi Kairizi. Ya itulah ya. Gila Bang Toshi. Ini dia bikin video udah 2000 video per hari. Oh mungkin kayaknya nggak 2000 video per hari, gila kalau segitu ekstrim banget. Mungkin total video udah 2000 ya. Saya baru subscribe tapi salut sama konsistensi bikin video sama sharing insight-nya. Bang, saya mau nanya kalau Bang Toshi di kripto udah dari tahun berapa ya? Dan kira-kira kunci supaya sukses di market apa ya Bang? Maaf Bang, saya baru gabung di kripto soalnya. Nggak apa-apa ya. Ini coba ya, biasanya ada yang ngejawabin suka bener nih ya. Coba kita lihat ya dari Sebat dulu nih. Sama Bang, gue juga baru ketemu akhir 2024. Nyesel kenapa nggak dari dulu ketemu channel bermanfaat, konsisten, tulus mengedukasi, malah channel nggak jelas terus yang di highlight. Ya, nggak tahu lah kenapa ya. Kalau nggak salah Bang Toshi sudah dari 2016 beli Bitcoin. Bener nih ya. Mungkin kayaknya ngeliat Twitter ya. Salam kenal Bang, salam tabur tuai. Wah, mantap, salam tabur tuai ya. Yang kedua dari Bro Joestar. Gua sih berani jamin nggak ada yang bisa kalahin TCI, disiplin dan konsistensi upload materi daging. Lihat aja dari 2021, selalu tiap hari update. Desember kemarin lagi liburan aja, nggak lewat 1 hari pun upload materi. Wah, ini ngikutin banget ya berarti Bro Joestar ya. Ini waktu zaman gue lagi keluar negeri tuh sebenarnya ya. Harusnya liburan tapi udah janji mau konsisten, ya sudah konsisten. Dan kebetulan memang market lagi cukup panas di masa-masa itu ya. Nah jadi gini, ya intinya sih satu ya. Intinya satu, konsistensi itu tuh sangat berharga menurut gue ya. Kadang-kadang lebih mending konsisten dibandingin lo pinter tapi malas begitu ya. Karena kalau malas gitu ya, talent tuh bisa hilang ya, bisa hilang sama orang yang konsisten dan ya apa namanya disiplin gitu ya. Oke, mantap, thank you for the kind words ya. Dan selanjutnya, sebentar, ini gue nyaris lupa nih ada pertanyaan. Dan kira-kira kunci supaya sukses di market apa ya Bang? Jujur, menurut gue apa? 3 golden rules. Serius. 3 golden rules itu mungkin banyak orang yang mikir, itu jargon TCI begitu ya, cuma kayak asal aja diomong. No, ya itu adalah 3 aturan yang gua rasa yang banyak merusak orang di market. Salah satunya gua pun pernah rusak di market karena melanggar aturan itu. Begitu. Kalau gua sih, dosa gua yang paling sering tuh berpikir jangka pendek dulu tuh. Wah, pengennya target berapa nih ya, target berapa. Untungnya nggak pernah ngelanggar aturan paling kacau tuh ya, pakai uang panas gua nggak pernah ya. Nah, jadi ujungnya apa? Ya itu, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Lu pegang 3 hal itu ya, profit di market gitu ya. Next
Dari Raja Kecil, Bang Toshi tanya untuk DCA, misalkan peluru cuma 500.000 per bulan. Dengan harga BTC cukup tinggi seperti sekarang itu, bagaimana ya? Apakah saat harga tinggi peluru ditahan atau tetap dipakai, atau ada indikator atau analisis yang harus dilihat untuk memakai pelurunya? Mohon sarannya. Tambah curhat, porto saya sih sekarang 100% dari total modal peluru, 38% masuk ke ETH dan DOT dan WeMix. 3 altcoin ini sih yang cukup besar. Dari kemarin ragu untuk pakai peluru ke BTC karena harga BTC beberapa minggu kemarin cukup tinggi. Nah, sekarang itu saya pakai peluru ke altcoin dan sekarang harga BTC turun, tapi peluru sudah kepakai ke altcoin sampai 83% dari keseluruhan peluru. Ya gini ya, lagi-lagi saran utamanya adalah 70-30, jangan kegedean altcoins begitu ya. Bahkan kalau gue pribadi pun dalam kondisi altcoins, lagi altcoin season pun, lu 70-30 tuh gak akan rugi. Kenapa? Karena 30%-nya akan ngebengkak sendiri kok gitu. Jadi apa? Yang pertama, benerin dulu jangan kebanyakan di altcoins ya, fokusnya di BTC. 70-30 itu fondasi ya. Jangan kita gini lah, kita nggak mungkin bikin rumah nggak pakai fondasi kan ya. Mungkin banyak orang yang ngerasa ya, kalau orang yang nggak ngerti sama sekali mengenai ini ya, mengenai bangunan gitu ya, ngapain sih gali-gali tanah mahal nih, kita bikin fondasi buat apa, nggak ada yang lihat ya. Ya, tapi lu fondasinya nggak bener, itu atasnya mau lu dikasih interior paling mahal sedunia pun ya, mau marmernya semua dari Itali dan lain-lain, nggak guna. Karena kalau kena angin, kena hujan, udah itu hancur, geser, longsor rumah lu. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk cara DCA-nya gini ya. Gue harus balikin lagi ke lu nih. Lu pakai TA atau pakai DCA murni? Begitu ya. Kalau untuk DCA murni, nah lu minimal bagi 10. Berarti lu dari 500.000 sebulan nih ya. Lu bagi 10 peluru berarti per sekali nembak 50.000. Wah bang, nggak kerasa. Ya artinya ya lu duit buat dinginnya masih kurang. Begitu ya kalau lu nggak kerasa. Karena gini, kalau lu 500.000 sekali tembak habis mulu dan harga rata-rata lu kan jelek. Apalagi lu banyaknya pengen altcoins, berarti kan pairnya banyak, gak cuma 1-2 begitu kan, ditambah lagi BTC, ya pasti cepet habis begitu. Jadi minimal bagi 10, bahkan mau lebih bijak lagi menurut gua kalau dibagi 20 gitu ya. Itu aja ya. Next, dari Kang Tao Ho ya, Dear TJI, sudah lama saya ikut trading kripto, sering ambles termasuk kasus Luna. Wah, berarti dari cycle kemarin ya, sekarang Lunsi. Waktu itu saya banyak main di alt dan meme, BTC hanya sedikit sekali, meme coin banyak amblas. Yes, apalagi di bear market ya, itu adalah tempatnya meme coin semua masuk ke dalam liang kubur ya. Dan udahnya cycle selanjutnya yang nge-hype ya token yang lain gitu ya. Tapi entah kenapa, mungkin feeling aja, saya selalu hold XRP, bahkan saya rock lagi setiap kali turun. Ya karena XRP beda dibandingkan memes ya, dia punya fundamental, cuman dia punya permasalahan dengan SEC begitu. Dan sekarang permasalahan SEC-nya beres, ya cenderung lebih oke. Walaupun seperti itu ya, walaupun oke XRP, faktanya sama BTC tetap masih ya ini ya, XRP BTC ya, ini pair XRP BTC-nya masih menunjukkan bahwa ya BTC masih cenderung outperform in general ya. Jadi gini, orang kadang-kadang harus berpikir seperti ini ya. Altcoins itu at best adalah suatu osilator begitu. Saat dia dalam kondisi altcoin season, dia menang. Waktu lagi BTC season, turun. Nah, kalau kayak XRP masih oke ya, dia masih ada masih oscillating lah gitu kasarnya. Nah, tapi yang menurut gua pair yang kayak apa ya, yang nggak worth it adalah yang secara garis secara historical jauhnya gitu ya, dari data yang kita punya itu turun terus. Nah, bandingkan ya, ini LTC. Lihat, turun lagi, bukan oscillating kan, bukan begini nih. Tapi membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau kayak gini nggak worth it. Gitu. Ya. Oke. Itu sih kurang lebih ya. Jadi ya mungkin mungkin feeling lu juga mantap nih. Tapi jangan keseringan pakai feeling ya. Ya, untungnya XRP. Kalau lu pilih yang lain mungkin tidak seselamat itu ya.
Dan berkat Trump tahun lalu, kripto pump dan XRP ngasih cuan yang signifikan. Saya jadi ingat pesan Kotoshi, cuan ini harus saya manfaatkan dengan baik dan tidak bisa menggunakan feeling. Yes, bahaya ya. Dan saran DCA dari Kotoshi sangat cocok untuk saya. Tapi ada sedikit pengecualian XRP yang telah ngasih cuan ya. So, saya tetap tarik semua modal, kripto saya atur 2 akun, 40% fix hold XRP di akun tersendiri. Ini seperti rasa terima kasih kepada XRP, ya boleh ya. Nah, 60% di akun lain sesuai dengan saran Kotoshi yaitu oke. Sebenarnya gini sih, harusnya gini, semua akun lo kalau digabungin 70% BTC atau 60% BTC, nah sisanya alts, harusnya seperti itu ya. Tapi ya baik lagi kalau lu siap dengan resikonya lebih, lu mungkin ada perasaan bahwa XRP akan lebih begini lebih begitu, ya boleh, tapi harus lu siap dengan resikonya. Begitu. Ya karena kalau gua pribadi masih terus punya pandangan bahwa altcoins dalam jangka yang panjang adalah at best ya, at best bukan at worst, at best adalah osilator. Ujung-ujungnya BTC lagi yang menang, BTC lagi yang menang. Begitu. Itu kerasa banget kalau lu ngelihatnya dengan ini apa namanya dengan Satoshi-nya berapa. Dari masa ke masa cenderung turun alts tuh ya. Saran TCI agar BTC konsisten DCA dan USDT XRP siap mendukung membuat saya semakin mantap. Semoga semua member TCI selalu mendapatkan cuan. Thanks Kotoshi, salam tak bertuai. Mantap ya, salam tak bertuai juga. Next dari Yong Haircut ya. Kalau bikin grup VIP yang berbayar saya pasti masuk nih bang. Gak usah grup VIP ya, gue udah sengaja bikin ini semua gratis ya, supaya semua orang bisa manfaatkan. Tapi buat orang yang mau begitu. Dan ya gini, kalau VIP kan berarti gue harus, sorry ya, gue kasarnya harus ngebohong gitu. Ya nggak sih, jujur aja kita ngomong. Kalau gue grup VIP nggak mungkin laku kalau gue nggak ngomong. Lihat nih ya, gue punya porto bakal bikin lu kaya semua. Ya gue spill tapi bayar sekian. Ya kan harus kayak gitu kan. Kalau gue bikin grup VIP isinya kita bahas fakta, data, statistik, ya terus ngebahas mengenai Bitcoin, nggak akan ada yang mau masuk. Ya gitu kan. Ya udah, gue kasih aja gratis semuanya for free. Ya. Dan ujung-ujungnya semua janji-janji palsu dari grup VIP kan nggak ada yang tertepati kan? Mana yang ditepati? Janji dari grup VIP. Ya, 20 juta jadi 20 juta jadi 2M. Nggak jadi itu. Ya, yang kemarin bilang dari Oktober, November, altcoin season, kita akan kaya ya. Itu dia untung berapa miliar. Ya, gue udah pernah hitung dulu ya. Apa yang terjadi? Hancur. Ya, udah gitu setiap member-membernya yang protes nih gimana nih? Ya kemarin bakal ada janji begini begitu, di-kick. Dan sekarang masih berani tuh buat konten, nggak tahu malu, ya kan? Ya, jadi kalau gua nggak tertarik lah VIP kita kasih semua gratis di sini, monggo manfaatkan. Yang bisa manfaatkan udah profit, udah gitu aja, ya. Oke, next dari Revan ya di menit ke-11 lebih 55 detik. Marahin aja bang, yang bisa ditebak dari market cuma kerungkatan dukun. Ya, ini inilah sedikit ngebahas mengenai ini kan si Rusia bakal ada Crypto Summit juga nih ya. Gue jadi ingat waktu zaman US mau Crypto Summit gitu ya. Gue bahas hati-hati ya. Kita tuh udah hati-hati jangan sampai berharap dalam satu event tertentu bisa kaya. Justru kalau gue menghindari buka posisi yang terlalu besar leverage-nya di masa-masa itu. Dibilang ngapain sih lu mau jadi sok-sok mentor? Udah nggak usah ngomong gitu, kasih tahu aja bakal ngapa atau ngedam ya. Ya bangke memang ya, orang-orang tuh aneh, orang tuh pengen semua pengen cepet kaya di market ya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya jadi make sense ya kenapa banyak yang mati di grup VIP begitu ya, karena mindsetnya banyak begitu. Udah nggak usah banyak bacot, ini ada event apa bakal ngepam ngedam, udah gue mau cepet kaya gitu. Itu aduh konyol sekali ya. Dan lu kebayang sih kalau kayak gini ya, itu sama aja kayak lu ngelihat temen lu punya bisnis restoran ya, wah lakunya luar biasa, dia jadi kaya ya, rumahnya pindah, wah jadi berapa tingkat, 10 tingkat kalau perlu ya. Wah lu ngeliat, wah mantap juga nih. Lu datang ke rumahnya, lu nanya, bro, lu restoran laku ya bro? Oh iya bro, gini mantap. Oh bro, lu laku gitu gue juga mau. Oh lu mau? Oke deh gue ajarin. Nih caranya begini, A, B, C, D, sampai Z. Gue gak mau tahu. Gue pokoknya pengen tiba-tiba kaya aja dari restoran kayak lu. Itu lu gak digampar udah bagus sama yang punya restoran. Karena itu yang punya restoran bisa sampai sukses di industri itu tuh dia pasti belajar gila-gilaan, dia jatuh bangun gila-gilaan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gitulah di market tuh kenapa banyak orang yang mati lagi
digorok terus ya, karena itu ya nggak mau tahu, pokoknya pengen cepet-cepet kaya, tiba-tiba kaya begitu ya, otomatis karmanya adalah apa ya, dimakan sama dukun ya. Next dari Ruben Adrian, Bang, misal tanggal 18 the Fed's down apa nih? Oh, dovish ya. Apa ada kemungkinan BTC bisa masuk ke all time high baru? Atau karena dia terlanjur jatuh di bawah bull support, koreksinya bisa terus berlanjut? Atau ini sih teori konspirasi karena udah di bawah bull run support, di bull support band mungkin ya, bukan bull run support. Jadi kemungkinan the Fed nggak akan turunin suku bunga di Maret dan ngebiarin market koreksi sampai Juni the Fed meeting lagi. Jadi gini ya, andaikan sampai the Fed mulai dovish pun menurut gue nggak akan langsung masuk ke all time high, akan berproses ya. Dan menurut gue tetap statistik BSB akan tetap bermain begitu. Jadi walaupun sampai kita berandai-andai ya, seandainya the Fed tiba-tiba memutuskan untuk lebih dovish pun, menurut gua ya itu bakal lebih kayak begini nih, naik reject ya, atau bahkan mungkin bisa juga nggak reject kayak dulu di sini nih, wah ngepam, orang semua udah terlalu FOMO lagi, tiba-tiba dia banting lagi ke bawah ya, membuat lower low. Itu sangat bisa terjadi karena seperti yang gue sudah sering bahas sebelumnya, saat jebol dari BSB itu sering kali ada relief rally-nya setinggi apa berbeda-beda. Kayak gini kan ekstrim nih, ngepam 8%, bahkan nyaris 9 lebih tepatnya ya, 8,95%. Minggu depannya ngepam lagi 12. Gimana nggak orang FOMO kan? Ya, udah dibanting lagi buat lower low. Muntah darah dah semua di situ ya. Lalu kalau kita ambil contoh lagi, dia membuat suatu lower high dulu kayak di sini nih ya. Habis jebol nggak langsung dread turun kan, lihat tuh. Ya, dia ada konsolidasi dulu, retest dulu ya, membuat suatu lower high kecil di sini and then baru lower low. Begitu. Jadi, ya itu sih ya. Jadi kalau sampai the Fed pun mulai bergeser dovish, butuh waktu dan menurut gua statistik BSB tetap akan bermain begitu ya. Next dari Lim Xiaoming ya. Kotoshi, terima kasih banyak selalu diingatkan. Untung saya nemu dan jadi pengikut setia channel ini. Kalau nggak gitu sudah galau FOMO atau bahkan CL. Maklum newbie masih gampang tergoncang. Yes, itu dia alasannya kenapa gue ulang-ulang. Begitu gue pengulangan karena para newbies itu gampang tergoncang. Tahu dari mana bang? Karena gue juga pernah newbie. Tergoncang lah itu hati ya. Untungnya nggak ditutup posisinya dulu ya. Nggak tahu kenapa tuh. Mungkin intervensi dari Tuhan kali ya. Tapi karena ngikut nasihat dan omelan Kotoshi, akhirnya saya mampu rem diri sebelum making any decision. Kotoshi baik sekali, bahkan kalau sampai ada gejala masuk ke bear market, 2 kali close di bawah BSB yang saya masih belajar dan kurang paham, Kotoshi mau beritahu followersnya. Makasih ya Kotoshi, God bless you and fam and TCI. Salam terbertuai. Thank you untuk the prayers ya. It means a lot ya, doa dari para member yang benar-benar merasa terbantu itu menurut gua bisa lebih efektif dibandingin cuma doa-doa yang asal aja gitu ya. Jadi sekali lagi thank you for the kind words. Dan juga ya gini, untuk yang 2 BSB ini lagi-lagi gampang banget. Lu cuma tinggal lihat di weekly. Ini ya, lu masuk TF-nya nih, ada D, ada W, ada M, W, karena weekly ya. Nah, kalau sampai terjadi 2 weekly close, open dan close di bawah dari MA50. Contoh kayak gimana? Nih, open close di bawah, udah, itu tamat. Tutup posisi. Kalau gua seperti itu ya, kecuali kalau lu mikirnya untuk BTC jangka panjang. Udah, gitu aja, as simple as that ya. Beres. Oke, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Dan banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke XRP. Untuk XRP dia ngepump 5%-an kemarin gara-gara ini ya, si ETF. Dan dia berhasil reclaim ya. Maka dari itu ya ada support baru ya. Tetapi untuk posisi futures masih belum ada setup ya. So for now langsung spotnya aja. Spot ada di angka 2,09, MA 200 dan di 1,46 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi long kita ya yang dibuka dari 11 Maret kemarin itu kena target TP ya. Congratulations, profit sebesar berapa nih ya? Congrats, profit sebesar, wow, nggak main-main ya, profitnya sebesar 8,45%. Nah, kemarin juga langsung kebuka posisi short karena retest kedua di angka 0,741 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh di EMA 200 atau di angka 0,6825 ya. Posisi spot EMA 200 atau struktur ini ya, kita hitung confluence. Ini gua lupa ada struktur yang kelewat, ini harusnya support ya. Oke. Jadi untuk posisi spot di situ ya di EMA 200 dan struktur, lalu di angka 0,6307 dan di 0,555 137 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kemarin dia juga ngepump ya. Enggak sih, enggak. Dia nggak pump. Dia cuma rally tapi signifikan. Rally sebesar 3,69%. Hari ini mulai terjadi retest pertama di angka 550,022 sebagai support. Ya, kita lihat besok. Kalau besok masih di atas dari sini, kita bisa buka posisi long kalau retest kedua. Jadi kita bisa limit. Nah, ya tapi udahlah, itu kita tunggu besok aja daily close-nya kayak gimana ya. Posisi spot untuk sekarang masih sama di 550,022 dan 541,858 ya. Sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang sudah akumulasi di satu tempat, jangan diulang-ulang ya. Kalau ini naik turun, lo diulang-ulang, habis peluru lo. Ya, jadi maksimal 2 kali. Ya, 2 kali udah. Ya, lebih bagus lagi, apalagi kalau porto lo banyak, ya, banyak pairnya, sekali aja cukup. Begitu. Ya, jadi buat lo yang sudah akumulasi kemarin atau kemarin lusa, ya udah cukup. Begitu, jangan diulang-ulang ya. Habis pelurunya nanti. Ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Seperti biasa, gue gak akan pernah bosan untuk mengingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.